Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa semua dan Bapak Ibu guru semuanya. Jadi masih kita bertemu lagi dengan saya seri pembelajaran IPS di channel YouTube Rizky Mika Saputra. Nah, pertemuan yang selanjutnya ini kita tetap masih membahas tentang pembelajaran IPS buku paket kelas 9 yang ada di halaman 149 sampai 150. Jadi kita akan membahas uji kompetensinya ya. Nah, buku yang digunakan masih sama, itu buku pedoman dari Kementerian yang cetakan kedua 2018 untuk IPS SMP. Oke, jadi Bapak Ibu dan siswa silahkan nanti menyesuaikan halaman berapanya ya. Kita akan membahas pilihan ganda dan esainya. Pilihan ganda ada 10 soal dan 5 soal untuk esainya. Kita langsung lanjut ke pertanyaan pertama. Di pertanyaan pertama tertulis bahwa berikut yang termasuk hubungan antara perubahan sosial dengan perubahan kebudayaan. Apa? Ya, kita masuk serinya itu pembelajaran sosiologi. Kita lihat jawabannya. Nah, jawaban nomor 1 yaitu C. Perubahan sosial tidak selalu diikuti oleh perubahan budaya. Karena apa? Biasanya ketika perubahan budaya itu selalu beriringan dengan perubahan sosial, maka ada. Kita lanjutkan. Di soal kedua, penyebab perubahan sosial budaya yang berasal dari dalam masyarakat. Nah, berarti dalam masyarakat itu internnya ya, intern masyarakat itu apa saja? Lingkungannya kah? Karena terjadi peperangan, pengaruh budaya lain, ataupun bertambah dan berkurangnya penduduk? Jawabannya adalah bertambah dan berkurangnya penduduk, yaitu ada natalitas dan mortalitas atau kematian dan kelahiran. Ya. Oke, kita lanjutkan yang ke nomor 3. Perubahan sosial budaya yang membawa pengaruh kecil terhadap kebudayaan masyarakat. Apa? Pengaruh kecil ya, berarti yang pengaruhnya tidak meluas, tidak semua bidang akan dipengaruhi dengan adanya perubahan itu. Oke, kita lihat, sebenarnya gampang ya, yaitu perubahan gaya rambut. Kenapa? Karena gaya rambut itu tidak semua akan diikuti, ya, dan tidak mungkin laki-laki ikut perempuan atau perempuan ikut laki-laki, dan banyak style-stylenya seperti itu ya. Dan misalkan ada di Sumatera, di Jawa, itu perubahan gaya rambut pun akan berbeda-beda. Oke. Kita lanjutkan yang nomor 4. Sikap masyarakat yang tidak mau menerima hal-hal baru dari luar seperti yang dilakukan oleh orang-orang tua konservatif karena trauma. Ya, ini menjadi penghambat perubahan sosial budaya. Biasanya seperti apa? Dan ini biasanya terjadi pada masyarakat yang menggunakan stratifikasi tertutup. Ya. Apa itu? Kita lihat jawabannya. Ya. Karena adanya masyarakat tradisional yang terisolasi. Ya, jadi masyarakat itu tidak mau menerima hal-hal. Biasanya dengan budaya, kemudian cara berpakaian, tempat tinggal dan sebagainya itu biasanya menjadi hal yang sangat sulit untuk diterima secara langsung gitu ya. Biasanya meskipun diterima itu secara evolusi, jadi lambat laun menggunakan step-step gitu ya, tidak secara evolusi. Oke, selanjutnya yang nomor 5. Agar bangsa Indonesia tidak ketinggalan di era globalisasi, apa yang harus dilakukan? Oke, kita lihat jawabannya, yaitu penguasaan berbagai iptek. Ya, ini sangat mencolok sekali jawabannya, jadi gampang. Kemudian yang keenam, perdagangan bebas. Ya, adalah salah satu contoh dari globalisasi di bidang apa? Ya, kita lihat yaitu bidang ekonomi, karena perdagangan ya, berarti kata kuncinya perdagangan. Mudah sekali. Selanjutnya, yang ketujuh, dampak positif, berarti yang baik ya, yang baik dari globalisasi. Nah, itu kata kuncinya. Apa? Kita lihat. Yaitu adanya keterbukaan informasi. Jawabannya A. Ya, oke.
Mudah sekali. Sekarang nomor 8. 8. Lunturnya nilai dan semangat kekeluargaan serta musyawarah mufakat di lembaga perwakilan rakyat merupakan salah satu indikasi dampak negatif. Berarti yang jeleknya kira-kira apa itu? Oke, kita lihat di bidang politik. Ya, karena kata kuncinya adalah di lembaga perwakilan rakyat. Ya, mudah. Selanjutnya kita nomor 9. Dalam masyarakat, sekarang ini sering ditemukan manusia yang cenderung berperilaku gaya hidup bangsa barat. Berarti bisa dibuat kata kunci bahwa di situ adalah meniru gaya barat. Berarti secara tanpa kita selesaikan pertanyaan, kita melihat jawabannya langsung ketemu. Apakah itu? Iya, jawabannya adalah westernisasi, ya, sikap kebarat-baratan. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya yang nomor 10. Sebagai seorang pelajar, sebaiknya menyikapi perubahan sosial. Nah, ini berarti pertanyaan yang ada di siswa, bagaimana? Kita perhatikan, itu yang D, kritis dan terbuka dengan menyaring segala bentuk perubahan. Itu ya, jawabannya. Oke, selesai kita di pilihan ganda. Sekarang kita masuk di uraian. Kita bahas dan kita kasih kata kuncinya juga. Yang satu, mengapa masyarakat senantiasa mengalami perubahan? Senantiasa itu berarti selalu ada jedanya juga, mengapa secara dinamis, berubah dan sebagainya ya, di sosial budayanya. Jawabannya karena adanya penemuan baru di berbagai bidang ilmu pendidikan teknologi, kemudian adanya konflik. Nah, itu juga yang menyebabkan biasanya terjadinya perubahan sosial, ada norma dan nilai yang baru, kemudian adanya bencana alam. Nah, ketika ada bencana alam, otomatis dengan begitu mereka akan mendapatkan pengaruh baru, ya gitu. Kemudian adanya pengaruh budaya lain. Kemudian yang terakhir adanya bertambahnya penduduk. Dengan bertambah penduduk otomatis perubahan sosial juga akan berbeda. Misalkan di dalam rumah hanya ada keluarga inti atau adanya ayah, ibu, dan anak. Ketika ada misalnya bertambah satu lagi kakek atau nenek atau paman, itu otomatis juga akan mengubah tatanan yang dalam keluarga. Nah, begitu. Ya, jadi keluarga inti, kemudian ada extended family, ya gitu. Itu ya. Atau bisa juga yang sering terjadi di masa seperti ini, yaitu ketika menikah masih tinggal di rumah suami atau istri, ya gitu. Itu juga menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Yang selanjutnya nomor 2, bagaimana perubahan sosial budaya jika suatu masyarakat menutup diri dari dunia luar? Berarti seperti saya tadi sampaikan, masyarakat ini biasanya menggunakan stratifikasi tertutup, ya, tidak menerima. Karena apa? Ya. Karena salah satu yang menghambat adalah sikap ketradisionalan tadi, tidak mau menerima dari perubahan luar. Ya, itu terhambatnya masyarakat dalam perubahan tradisinya dan tidak menerima budaya lain seperti itu. Memang ada beberapa suku yang mereka masih memegang teguh adat istiadat, itu juga biasanya juga akan terhambat dari penerimaan informasi yang ada dari luar, seperti itu ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, jelaskan globalisasi yang terjadi dalam bidang iptek ini di Indonesia. Jelaskan ya. Pertama, perkembangan ilmu pendidikan teknologi yang begitu pesat membuat dampak baik dan buruknya. Berarti kita membahas baik dan buruk. Dampak baiknya, masyarakat Indonesia semakin mudah dengan ditemukannya alat-alat canggih yang membantu kehidupan manusia. Misal yang paling mudah adalah contoh alat bajak yang dulunya Indonesia masih menggunakan hewan, sekarang sudah menggunakan mesin, itu mempermudah.
Nah, tapi setelah itu ada dampak buruknya juga. Karena apa? Mengatasi dampak globalisasi ini pemerintah harus bersaing dengan negara-negara maju, ya kan? Berarti dengan produksinya, kemudian masyarakat yang penuh dengan skillnya dan penguasaan teknologinya seperti itu. Yang keempat, sebutkan pengaruh positif dari globalisasi. Nah, ini menurut pendapat kita atau pendapat siswa gitu ya. Jadi karena jawabannya adalah menurut kita dan opsional ya. Yang pertama yaitu mempermudah dalam berkomunikasi. Misalnya ditemukan dengan komputer, ditemukan internet, ditemukannya smartphone gitu ya. Kemudian mobilitas barang semakin mudah karena ditemukan berbagai alat transportasi yang bisa kita gunakan. Kemudian bisa mendapatkan informasi dengan mudah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Contoh yang semakin kita tidak sadari adalah dengan adanya online shop. Ya, itu tanpa disadari juga toko kelontong yang sekarang, yang dulunya itu menjajakan hanya barang-barang yang ada di toko utama, sekarang bisa menambah variasinya, misalnya dari Jakarta dibawa ke Sumatera, atau dari Sumatera bawa ke Kalimantan, atau produksi lokal yang biasa home industry bisa dijualkan menggunakan media sosial. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya yang kelima, jelaskan pendapatmu. Berarti ini juga jawabannya adalah opsional atau jawaban sesuai dengan opsi-opsi kita, pendapat-pendapat kita. Itu apa saja? Kita lihat upaya yang dilakukan sebagai pelajar yaitu memilih atau memilah, menyaring informasi secara kritis dan tidak menerima yang secara mentah, ya, menyebabkan adanya westernisasi. Kemudian yang selanjutnya adalah tetap menjaga kearifan lokal yang menjadikan ciri khas dari bangsa kita, seperti melestarikan budaya daerah dan dijadikan sebagai objek wisata. Nah, itu sudah selesai kita pembahasan dari esai 5 soal. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita nanti akan membahas lagi dari buku paket yang kelas 8 dan kelas 7. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.